Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sahabat-sahabatku semuanya yang lagi beraktivitas, semoga selalu diberi kelancaran, dan yang lagi menonton video ini, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, kembali lagi di channel aku, Rozi Project, channel yang selalu setia memberikan informasi dan tutorial seputar gadget. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang unboxing ataupun review dari brand Vivo, yaitu Vivo Y20. Di sini ada sebuah ponsel yaitu Vivo Y20 dengan varian RAM 3GB serta internal storage-nya yaitu 64GB. Buat sahabat-sahabat semuanya yang belum tahu, wajib nonton video ini sampai selesai supaya sahabat-sahabat semuanya bisa mengetahui secara lengkap dan detail. Di sini akan aku bahas yang pertama yaitu dari spesifikasi yang dibawa di Vivo Y20 ini, akan aku beritahu spesifikasi secara lengkap dan detail. Yang kedua yaitu dari sisi kamera, nanti akan aku bahas sisi kameranya seberapa bagusnya di Vivo Y20 ini kalau kita buat motret. Yang ketiga yaitu dari game, nanti di Vivo Y20 ini akan aku tes untuk bermain game, seberapa lancarnya Vivo Y20 ini dengan memakai RAM 3GB untuk bisa bermain game dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan yang dibawa di ponsel Vivo Y20 ini. Semuanya akan aku jawab secara detail dan lengkap supaya sahabat-sahabat semuanya bisa mengetahuinya secara lengkap dan detail. Oke, akan aku lanjutkan. Sebelum aku kasih tahu spesifikasi terlebih dahulu, yaitu akan aku bahas dari desainnya. Di Vivo Y20 ini memakai desain yang sangat rapi dan sangat cocok untuk kita genggam seperti ini. Kita balik di belakang seperti ini. Di Vivo Y20 ini memakai triple kamera. Nanti akan aku bahas triple kameranya ini. Ada sebuah triple kamera dan dilengkapi dengan LED flash, dan ada tulisan triple kamera seperti ini. Di bawahnya lagi ada tulisan Vivo seperti ini, dan untuk warnanya sendiri mengkilap seperti kayak ada pantulan cahaya-cahaya. Oke, langsung saja kita bahas. Di balik kanan seperti ini. Di sini ada sebuah tombol power beserta dilengkapi dengan fingerprint ataupun sidik jari. Jadi tombol power menyatu dengan sidik jari. Ini adalah fitur yang terbaru di Vivo. Dan di atasnya lagi ada sebuah tombol volume pengeras suara ya, sahabat-sahabat. Kita naik ke atas, di atas tidak ada apa-apa, polosan. Kita balik lagi ke samping. Di sini ada sebuah SIM injektor, letak SIM injektor seperti apa? Coba kita buka, sistemnya hybrid ataupun bukan di Vivo Y20 ini. Di Vivo Y20 ini ternyata sistemnya bukan hybrid, jadi bisa menampung dua kartu SIM beserta bisa ditambahin dengan micro SD card seperti ini ya, sahabat-sahabat. Enak sekali karena tiga-tiganya bisa masuk secara bersamaan. Ini kita masukkan lagi dan terus kita lanjutkan ke bawah lagi. Dan di bawahnya terdapat sebuah lubang jack audio. Di sebelahnya lagi ada mikrofon, dan sebelahnya lagi ada lubang USB bertipe micro ya, sahabat-sahabat bisa hanya seperti ini. Di Vivo Y20 ini masih memakai lubang micro USB. Dan di sebelahnya lagi terdapat sebuah speaker. Oke, aku lanjutkan. Ini dari desainnya sudah aku sebutkan, dan untuk spesifikasinya di Vivo Y20 ini memakai layar jenis IPS dengan bentang layarnya 6,5 inch kurang lebihnya dengan HD+. Untuk kamera depannya sendiri memakai kamera depan dengan resolusi 8 megapiksel serta RAM yang dipakai yaitu 3GB dan internal storage yaitu 64GB, serta bisa diekspansi dengan tambahan memori yaitu dengan bisa memasukkan micro SD card ke dalam ponsel Vivo Y20 ini. Oke, aku lanjutkan. Untuk Vivo Y20 ini memakai baterai sebesar 5000 mAh. Aku rasa sangat besar sekali, dan untuk bisa bertahan seharian penuh, bisa untuk
buat bermain game ataupun sosial media dengan lancar. Dan tak lupa di Vivo Y20 ini sudah mendukung fast charging dengan baterai yang sangat besar dan bisa mengisi dalam waktu cepat ya sahabat-sahabat. Untuk chipsetnya sendiri di Vivo Y20 ini memakai chipset Qualcomm Snapdragon 460 dengan octa-core. Untuk OS Androidnya sendiri di Vivo Y20 ini masih memakai Android versi 10, dan untuk USB-nya sendiri memakai micro ya sahabat-sahabat. Oke, spesifikasi sudah aku jelaskan di Vivo Y20 ini kurang lebihnya kayak gitu. Dan kita lanjutkan di sisi kamera. Di Vivo Y20 ini untuk kamera depannya sendiri triple kamera ya sahabat-sahabat. Yang pertama yaitu kamera resolusi 13 megapiksel, dan yang kedua yaitu ada 2 megapiksel, dan yang terakhir yaitu 2 megapiksel. Untuk perekam videonya sendiri di Vivo Y20 ini sanggup merekam video dengan format Full HD. Sama seperti kamera depannya, untuk perekam videonya sendiri sudah bisa merekam dengan resolusi Full HD. Ini akan aku lanjutkan kameranya, kita tes. Oke, kita akan bahas di kameranya di Vivo Y20 ini seberapa bagusnya ketika kita mengambil kamera belakang di Vivo Y20 ini. Oke, seperti ini ya sahabat-sahabat. Untuk kamera belakangnya sendiri akan aku coba untuk memotret. Kamera belakang di Vivo Y20 ini seperti ini ya sahabat-sahabat. Oke, sahabat-sahabat bisa menilainya sendiri seberapa bagusnya dan seberapa detailnya untuk kamera belakang di Vivo Y20 ini ya sahabat-sahabat. Kalau pendapat aku cukup bagus dan cukup rapi. Untuk detail warnanya sendiri di Vivo Y20 ini cukup bagus ya sahabat-sahabat. Sudah pas untuk bisa memotret di sebuah pemandangan ataupun memotret benda-benda di cukup cahaya, sudah bagus sekali. Karena di Vivo Y20 ini sudah melengkapi dengan resolusi 13 megapiksel di kamera belakangnya. Seperti ini kamera belakang, dan kita coba untuk kamera depannya seberapa bagusnya di Vivo Y20 ini. Untuk kamera depannya seperti ini ya sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat bisa menilainya sendiri. Hasilnya seperti ini. Untuk sahabat-sahabat semuanya bisa menilai karena di Vivo Y20 ini untuk kamera depannya sudah cukup bagus dan sudah cukup puas untuk kamera depannya ataupun kamera belakangnya, karena kedua ponsel ini sudah memiliki resolusi yang cukup tinggi untuk kamera depan dan belakangnya. Kurang lebih begitu ya sahabat-sahabat untuk kamera depan ataupun kamera belakang di Vivo Y20 ini dengan varian RAM 3GB beserta internal storage-nya 64GB. Di sisi kamera aku sudah bahas secara detail dan lengkap. Oke, langsung aku lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu kita tes untuk bermain game. Seberapa hebatnya di ponsel Vivo Y20 ini kalau kita tes untuk bermain game dengan chipset Snapdragon 460 dan varian RAM 3GB beserta internal storage-nya yaitu 64GB. Coba kita buka di permainan. Di sini sudah aku install dua permainan, yaitu di Mobile Legends dan satu lagi ada di Free Fire. Coba akan aku buka di Mobile Legends seperti apakah dan seperti gimana rasanya bermain game di Vivo Y20 ini. Langsung saja kita buka seperti ini. Aku rasa di Vivo Y20 ini cukup lancar untuk bermain sekelas game Mobile Legends ataupun untuk sekelas di Free Fire, karena untuk dukungan RAM dan chipset yang dipakai yaitu sudah stabil dan sudah mumpuni untuk bisa bermain game. Ini akan aku buka di Mobile Legends seperti apa dan settingan grafisnya mentok di grafis apa, nanti akan aku jawab. Buat sahabat-sahabat semuanya bisa menilainya sendiri. Oke, di sini sudah bisa membuka Mobile Legends seperti ini. Untuk detail warnanya sendiri sudah cukup tajam ya sahabat-sahabat, dengan dukungan layar dengan IPS LED dengan HD+, bentang layarnya cukup besar yaitu 6,5 inch kurang lebihnya segitu. Untuk detail warnanya sendiri sudah cukup tajam dan cukup bening ya sahabat-sahabat.
enak sekali ketika kita pandang dengan mata kita. Dan untuk suaranya sendiri di Vivo Y20, sahabat-sahabat bisa mendengarkannya seperti apa suaranya. Sahabat-sahabat bisa menilainya sendiri. Suara yang dihasilkan di Vivo Y20 seperti ini ketika kita mainkan di game Mobile Legends. Kalau aku sendiri menilai suara yang dihasilkan di Vivo Y20 ini cukup keras dan bassnya ada, untuk suaranya sudah jernih. Oke, kita lanjut lagi di settingan grafisnya. Di Vivo Y20 ini settingan grafisnya mentok di apa? Coba kita lihat. Untuk settingan grafisnya ini untuk standarnya sudah settingan grafis di sedang. Coba kita pindah lagi di grafis tinggi ya sahabat-sahabat. Seperti ini sudah bisa di Vivo Y20 ini dengan settingan grafis tinggi sudah bisa. Coba kita angkat lagi atau kita pindahin lagi di grafis ultra, apakah bisa atau tidak di Vivo Y20 ini. Coba kita pindah lagi. Bisa sahabat-sahabat. Jadi di Vivo Y20 ini sudah bisa menjalankan game di Mobile Legends dengan settingan grafis dengan ultra ya sahabat-sahabat, cukup tinggi dan cukup istimewa sekali karena di Vivo Y20 ini sudah bisa menjalankan permainan Mobile Legends dengan grafis ultra. Chipset yang dibawa di Vivo Y20 ini Qualcomm Snapdragon 460 dengan varian RAM 3GB beserta internal storage-nya yaitu 64GB. Seperti ini permainan di Mobile Legends yang bisa dimainkan di Vivo Y20 ini sudah cukup bagus sekali dan sudah sangat kita andalkan sekali karena di Vivo Y20 ini sanggup memainkan game dengan grafis ultra. Dan aku saranin buat sahabat-sahabat semuanya, kalau mau main game seperti Mobile Legends ini, aku saranin sahabat-sahabat bisa ubah terlebih dahulu di grafisnya sedang, supaya apa? Supaya bisa bermain game dengan lancar dan smooth dan bisa sampai beberapa menit, karena kalau kita setting grafis yang terlalu tinggi akan mengakibatkan banyak hal-hal yang tidak kita inginkan seperti lag ataupun macet-macet dan delay. Dan usahakan kalau mau main game terlalu lama itu grafis bisa diturunin karena bisa memperlancar game ataupun bisa mengirit baterai atau mengonsumsi baterai yang digunakan. Oke, seperti ini bermain Mobile Legends di Vivo Y20 ini. Dan oke, kita lanjutkan lagi. Coba kita tes di bermain Free Fire ya sahabat-sahabat. Seperti ini. Coba kita buka Free Fire-nya. Untuk Free Fire ini di Vivo Y20 ini sanggup memainkan game seperti Free Fire ataupun Mobile Legends beserta PUBG Mobile sudah bisa kita mainkan dengan lancar. Dan usahakan buat sahabat-sahabat semuanya, ketika kalau mau main game terlalu lama, usahakan settingan grafis itu bisa diturunin. Karena apa? Karena bisa menghemat baterai dan bisa memperlancar game. Karena ketika kita main game terlalu lama kan akibatnya frame rate sering turun dan tidak stabil. Sekali lagi akan aku kasih tahu buat sahabat-sahabat semuanya, bisa menurunkan grafisnya ketika mau main game terlalu lama ya sahabat-sahabat. Ini sudah memulai seperti ini. Oke, ini tampilan awal dari game Free Fire seperti ini. Untuk suaranya sendiri sahabat-sahabat bisa mendengarkan lagi. Kalau tadi kan Mobile Legends, sekarang ini di Free Fire seperti ini. Oke, kalau aku menilai sendiri di game Free Fire ini suaranya cukup lantang dan cukup keras dan sudah enak sekali ketika kita mainkan game seperti ini. Dan untuk settingan grafisnya, coba kita lihat untuk settingan grafisnya seperti apa. Oke, di sini settingan grafisnya sudah bisa mencapai ultra ya sahabat-sahabat. Sangat bagus sekali di Vivo
Y20 ini karena bisa memainkan game dengan grafis tinggi. Oke, buat sahabat-sahabat semuanya, kalau bisa untuk bermain game terlalu lama, sahabat-sahabat bisa menurunkan grafisnya karena untuk bisa memperlancar bermain game seperti ini. Dan di Vivo Y20 ini sudah sanggup memainkan game di grafis ultra seperti ini ya sahabat-sahabat. Oke, untuk game Free Fire sudah bisa menjalankan game dengan grafis tinggi yaitu ultra. Seperti ini gambaran yang dihasilkan di Vivo Y20 ini sangat tajam dan sangat bening sekali, karena dengan dukungan layar IPS dengan HD+, bentang layarnya kurang lebih 6,5 inch seperti ini. Oke, seperti ini. Dan untuk selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan di Vivo Y20 ini, aku bahas dari kelebihan dulu, yaitu kelebihan di Vivo Y20 ini sudah memakai fingerprint di samping bersamaan dengan tombol power seperti ini. Ini adalah inovasi baru yang dibawa di brand Vivo, yaitu sidik jari dipadukan dengan tombol power menjadi satu seperti ini dan letaknya di samping. Ini adalah kelebihan yang dibawa di Vivo Y20 ini. Kelebihan yang dibawa Vivo Y20 ini sudah memakai sidik jari di samping layar seperti ini ya sahabat-sahabat. Oke, kelebihannya seperti itu. Dan untuk kekurangannya sendiri, di Vivo Y20 ini belum menghadirkan fitur NFC. Dan yang kedua yaitu untuk lubang USB-nya sendiri belum memakai USB Type-C. Jadi di Vivo Y20 ini masih memakai USB micro ya sahabat-sahabat. Jadi itu kekurangan dari Vivo Y20 ini. Dan kelebihan sudah aku kasih tahu, kekurangan sudah aku kasih tahu. Kelebihan dan kekurangan seperti itu kurang lebihnya. Untuk sahabat-sahabat semuanya, kalau sudah bisa memahami dan sudah bisa mengetahui spesifikasi yang dibawa di Vivo Y20 ini dengan harga yang sangat terjangkau, sahabat-sahabat bisa memilih dan bisa membandingkan brand-brand atau ponsel-ponsel lainnya sebelum membeli ya sahabat-sahabat. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat semuanya sudah tonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya kayak gitu. Dan jangan lupa terus dukung channel aku dan support channel aku dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya sahabat-sahabat semuanya bisa mengetahui video-video yang terbaru dari aku. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau mau komentar silahkan komentar. Usahakan kalau mau komentar itu pakai kata-kata yang positif dan kata-kata yang baik, supaya bisa didengar oleh orang lain tuh lebih enak dan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.